Apa jadinya jika seorang tentara jujur harus melawan sistem yang dibangun oleh rekan sesama aparat? Letda Bagas Wiratama tidak pernah ingin jadi pahlawan. Ia hanya menolak menunduk saat diperintah menutup mata terhadap kejahatan. Tapi keputusan kecil itu menyeretnya ke jurang fitnah, penangkapan, bahkan ancaman kematian semua demi satu hal, kebenaran yang tidak dikehendaki. Klik subscribe dan tonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuatmu bertanya, siapa sebenarnya pengkhianat negara? Saat semua melawannya, Bagas berdiri sendiri. Tapi benarkah ia benar-benar sendirian? Episode pertama dimulai sekarang. Udara pagi di desa perbatasan masih dipenuhi kabut tipis saat Letda Bagas berdiri diam di depan pos militer kecil. Ia mencatat sesuatu dalam bukunya sambil memandangi jalan tanah yang mengarah ke gudang tua di pinggir desa. Seorang bocah bersepeda lewat dan memberi salam sopan yang dibalas Bagas dengan anggukan ringan dan senyum lelah. Dari jauh, sebuah mobil hitam tanpa plat melintas cepat menuju gudang tersebut. Bagas menutup bukunya dan menatap mobil itu hingga hilang dari pandangan. Di dalam pos, ia membuka radio komunikasi dan mencatat waktu serta arah datangnya mobil itu. Dua prajurit muda tampak mengintip dari jendela, penasaran namun diam. Bagas menyimpan buku catatannya di saku dan menegur mereka untuk kembali bertugas. Ia berdiri di belakang kaca, memperhatikan gudang dari kejauhan dengan ekspresi gelisah. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan bensin yang samar. Siang harinya, Bagas berjalan ke balai desa dan mendapati beberapa warga sedang berkumpul dalam suasana resah. Seorang ibu tua membisikkan bahwa anaknya dipaksa bungkam setelah melihat orang berseragam mengantar bungkusan ke gudang. Bagas mendengarkan dengan tenang, lalu meminta agar ibu itu tidak keluar rumah malam ini. Beberapa warga lain tampak melirik curiga, tapi tak berani bicara. Seorang pria muda mencoba mendekati Bagas diam-diam, tapi segera ditarik pergi oleh rekannya. Di markas polisi setempat, AKP Syahrul menerima tamu dengan jas formal seorang pria asing dengan logat medan dan kacamata gelap. Mereka berbincang pelan, sesekali tertawa singkat, sambil menyodorkan dokumen yang diselipkan ke map coklat. Dari balik kaca kantor, seorang polisi muda memperhatikan transaksi itu dengan wajah tegang. AKP Syahrul melirik ke arahnya dan hanya berkata, "Lanjut tugasmu." Pria itu langsung membalik badan dan keluar ruangan tanpa bicara. Sore menjelang malam, Letda Bagas menyusup ke sekitar gudang, berhenti di balik semak tinggi. Dari sana, ia melihat dua polisi berpakaian preman mengangkat piti dari truk ke dalam gudang. Ia mengambil foto cepat dengan kamera saku, lalu mencatat jam kejadian. Seekor anjing liar menggonggong keras dari kejauhan, membuat salah satu preman waspada. Bagas mundur perlahan dan memilih jalur balik melalui pematang sawah. Di baraknya, Bagas memutar kembali foto-foto yang ia ambil dan memperbesar wajah salah satu petugas. Matanya menyipit saat mengenali salah satu nama dari dokumen laporan bulan lalu. Ia mulai menyusun laporan internal rahasia di laptopnya, menggabungkan catatan, waktu, dan foto-foto sebagai bukti. Di luar, suara motor mendekat dengan cepat, lalu berhenti di depan barak. Bagas menutup laptop dan mengambil pistol dari laci kecil di sebelah ranjang. Dua polisi berseragam masuk tanpa permisi, membawa surat perintah penahanan dari AKP Syahrul. Mereka menuduh Bagas membocorkan informasi ke pihak luar dan mencemarkan nama institusi negara. Bagas diam, lalu dengan tenang meminta mereka menunjukkan bukti tertulis. Salah satu polisi hanya menjawab, "Perintah atasan, Bung." Mereka menggiring Bagas keluar barak sambil terus menekan bahunya keras. Di ruang interogasi, Bagas duduk sendiri dalam ruangan tanpa ventilasi, hanya ditemani satu lampu gantung berayun pelan. AKP Syahrul masuk perlahan, meletakkan map coklat di atas meja dengan bunyi keras. Ia menyindir Bagas sebagai pengkhianat berseragam yang tidak tahu cara bermain di lapangan. Bagas menatap lurus tanpa membalas, jari-jarinya menggenggam lutut erat.
Malamnya, desas-desus menyebar cepat ke seluruh desa bahwa Letda Bagas ditangkap karena bekerja sama dengan mafia narkoba. Beberapa warga tampak syok, sementara yang lain merasa ketakutan untuk berkomentar. Di rumah ibu tua tadi, anaknya menangis saat melihat nama Bagas disebut di berita TV lokal. Para prajurit di pos tampak kebingungan dan dilarang keluar area hingga ada perintah resmi. Langit malam di desa tertutup awan gelap, hanya sesekali kilat menyambar di kejauhan. Dalam tahanan, Bagas menulis catatan kecil di balik sobekan kertas, menyelipkannya ke dalam sepatu cadangan. Ia bertekad agar jika ia tidak kembali, seseorang harus tahu kebenarannya. Di luar sel, langkah sepatu berat terdengar mendekat pelan. Bagas menarik napas dalam dan menatap dinding kosong di depannya. Episode berakhir dengan suara kunci berputar dan pintu sel terbuka perlahan. Di dalam sel kecil, Bagas duduk bersila di lantai semen dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Cahaya matahari hanya menembus lewat ventilasi kecil, memantulkan siluet jeruji ke lantai. Dari luar, terdengar suara langkah cepat dan suara polisi yang tertawa keras. Bagas menggenggam kertas kecil di tangannya, memikirkan bagaimana cara menyampaikannya keluar. Ia menyelipkan kertas itu ke dalam celah sol sepatunya dengan gerakan hati-hati. Sementara itu, di kantor polisi, AKP Syahrul duduk santai di ruangannya sambil merokok dalam-dalam. Di hadapannya, tumpukan berkas laporan palsu telah ditandatangani oleh petugas-petugas bawahannya. Seorang anak buahnya masuk dan mengabarkan bahwa wartawan dari Jakarta akan datang malam ini. Syahrul mendengus, lalu memerintahkan agar gudang dibersihkan dan dijaga ketat malam ini. Di barak militer, rekan Bagas, Sertu Arifin, mencurigai kejanggalan dalam laporan penahanan tersebut. Ia membuka buku catatan lama milik Bagas yang tertinggal di loker logistik. Dalam lembaran itu, tertulis daftar kendaraan dan waktu aktivitas mencurigakan di dekat gudang. Arifin menunjukkan catatan itu ke atasannya, tapi hanya dibalas dengan pandangan dingin. "Jangan ikut campur, Vin, kalau mau selamat," kata komandannya tanpa menoleh. Malam itu, hujan deras membasahi kota kecil tersebut dan petir menyambar di langit gelap. 2 orang berpakaian preman masuk ke sel Bagas dan menariknya paksa keluar. Mereka membawanya ke mobil hitam yang diparkir di belakang gedung. Bagas sempat melirik ke kamera pengawas di pojok yang ternyata tidak menyala. Mobil itu melaju cepat ke arah gudang yang kemarin ia intai diam-diam. Di dalam gudang, tumpukan karung pupuk palsu menutupi kotak-kotak kayu bersegel asing. Salah satu petugas membuka segel dan memperlihatkan isinya bungkus narkoba dengan label luar negeri. Bagas dipaksa berlutut di tengah gudang, dikelilingi oleh polisi bersenjata. AKP Syahrul masuk dengan jas hujan dan wajah datar, lalu berkata, "Lihat tempatmu yang sebenarnya." Ia mengambil foto Bagas di depan barang bukti, lalu menyeringai puas. Di saat yang sama, Sertu Arifin menyelundup ke ruang kontrol kamera pengawas dan berhasil mengakses rekaman lama. Ia menemukan video yang menunjukkan Bagas diam-diam mengamati gudang malam sebelumnya tanpa berinteraksi dengan siapapun. Ia menyimpan video itu di flash disk, lalu pergi diam-diam ke rumah seorang wartawan lokal. Wartawan itu awalnya enggan terlibat, tapi berubah pikiran saat melihat foto-foto tambahan di buku Bagas. Kembali di gudang, AKP Syahrul mulai menyusun skenario untuk penggerebekan palsu. Ia menyuruh anak buahnya memegang kamera dan mulai merekam seolah-olah baru saja menangkap Bagas saat transaksi. Bagas tidak melawan, hanya menatap kosong ke kamera sambil gemetar karena dingin dan marah. Salah satu petugas menyentuh pistolnya, tapi dihentikan oleh isyarat tangan dari Syahrul. "Kita belum selesai," kata Syahrul sambil keluar dan membiarkan Bagas duduk di tengah gudang sendirian. Di kantor berita lokal, wartawan yang tadi menerima flash disk mulai memeriksa isi videonya lebih dalam. Ia menemukan detail tambahan
Seseorang dari dalam polisi tampak membantu menyembunyikan barang ke dalam mobil dinas. Ia mencetak beberapa bingkai dari video itu sebagai bukti fisik. Salah satu rekan jurnalis menyarankan agar mereka kirim ke stasiun pusat di Jakarta. "Kalau kita rilis di sini, bisa-bisa kantor kita dibakar," ucapnya serius. Pagi harinya, berita tentang penangkapan Letda Bagas menyebar di media nasional dengan narasi resmi polisi. Gambar wajahnya terpampang di TV dengan judul "Tentara Terlibat Jaringan Narkoba Internasional". Warga desa tampak terpecah. Ada yang percaya, ada yang hanya terdiam penuh keraguan. Ibu tua yang dulu dibantu Bagas menyalakan dupa di depan rumah, berdoa sambil menitikkan air mata. Di pos militer, Arifin hanya bisa menggenggam erat catatan Bagas yang masih disimpannya. Di dalam gudang, Bagas ditinggalkan sendirian semalaman dengan tangan terikat. Ia menggunakan pecahan kawat dari lantai untuk melepaskan ikatan secara perlahan. Setiap gerakannya ditahan oleh rasa sakit di pergelangan, tapi ia terus mencoba. Saat fajar menyingsing, pintu gudang terbuka dan cahaya menyilaukan masuk. Sosok yang berdiri di ambang pintu bukan polisi melainkan seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu. Cahaya pagi menerobos masuk ke gudang tua, memperlihatkan wajah Bagas yang penuh luka tapi tetap tegak. Di hadapannya berdiri seorang pria setengah baya, mengenakan jaket lusuh dan topi petani. Wajah pria itu dikenali Bagas Pak Slamet, mantan intel yang dulu pernah ia selamatkan dari razia. Tanpa banyak bicara, Pak Slamet memberikan pisau kecil yang diselipkan di dalam bungkusan roti. Bagas mengangguk pelan, lalu mulai merobek sisa tali yang mengikat tangannya. Di luar gudang, suara hujan deras menyamarkan langkah Pak Slamet saat meninggalkan lokasi. Ia bergegas ke rumah wartawan yang telah bekerja sama dengan Arifin. Di sana, mereka menyusun rencana agar informasi bocor ke media nasional sebelum malam ini. Wartawan itu menyiapkan file cadangan di beberapa flash disk dan mengirimkannya lewat kurir berbeda. "Kalau satu lenyap, setidaknya 3 lainnya tetap hidup," ucapnya sambil mengunci laptop. Di pos militer, Sertu Arifin pura-pura menjalankan tugas rutin sambil mencuri akses ke dokumen logistik gudang. Ia mencetak bukti bahwa gudang tersebut tercatat sebagai gudang logistik bantuan, meski tak pernah ada distribusi resmi. Ia menyelipkan dokumen itu ke dalam kotak paket untuk dikirim ke Pusat Investigasi Militer di Jakarta. Sebelum mengirim, ia menyalakan rokok dan berkata pelan, "Maaf, Bagas, aku telat, tapi belum selesai TE." Di gudang, Bagas berhasil membebaskan dirinya dan menyelinap ke bagian belakang bangunan. Ia menemukan seragam preman milik petugas dan langsung mengenakannya agar bisa keluar tanpa dikenali. Dengan wajah penuh luka dan langkah tertatih, ia berjalan pelan menyusuri gang belakang. Seekor anjing menggonggong keras membuat 2 penjaga mendekat. Bagas menahan napas di balik tumpukan kardus dan menunggu mereka lewat. Di jalan raya, ia menaiki truk sayur yang dikemudikan oleh Pak Slamet, menyamar sebagai kuli angkut. Dalam perjalanan, mereka saling bertukar informasi tentang pergerakan Syahrul dan jalur narkoba. Bagas mencatat semua nama, tanggal, dan lokasi dalam buku catatannya yang masih ia simpan. Pak Slamet memperingatkan bahwa kepala jaringan sudah mencurigai adanya kebocoran informasi. Mereka berhenti di desa kecil untuk bermalam dan merencanakan langkah selanjutnya. Di kantor polisi, Syahrul menyadari bahwa Bagas menghilang dan langsung memerintahkan razia besar-besaran. Ia menyuruh anak buahnya menangkap siapapun yang pernah terlihat dekat dengan Bagas. Seorang remaja penjual es keliling ditangkap hanya karena pernah menyapa Bagas di pinggir jalan. Warga mulai takut keluar rumah, suasana desa menjadi tegang dan sunyi. Syahrul berdiri di depan cermin di ruangannya, berbicara sendiri, "Kalau kau mau perang, aku layani." Di malam gelap, Bagas dan Pak Slamet menyusup ke kantor logistik distrik untuk mencari dokumen asli pengiriman. Mereka menemukan bahwa tanda tangan pejabat desa telah dipalsukan dalam 5 dokumen utama.
Bagas memotret semua dokumen dan menyimpannya dalam 2 kartu memori. Saat hendak keluar, alarm berbunyi karena pintu belakang terbuka terlalu lama. Mereka lari ke gang belakang dan menyebar ke arah berlawanan. Sementara itu, Arifin mendapat kabar bahwa Bagas selamat dan sedang dalam perjalanan ke kota tetangga. Ia segera menyebarkan kabar itu ke jaringan prajurit terpercaya melalui radio lapangan. Beberapa prajurit mulai meragukan narasi Syahrul dan diam-diam mulai mengawasi gudang. Komandan pos mulai curiga, tapi memilih diam karena tekanan dari atas. "Kalau mereka benar, kita semua sudah lama dibohongi," ujar salah satu prajurit muda pelan. Di kota tetangga, Bagas akhirnya bertemu dengan wartawan senior dari Jakarta. Ia menyerahkan semua bukti yang dikumpulkan, termasuk foto, video, dan catatan tangan. Wartawan itu terdiam lama sebelum berkata, kalau ini benar, bukan cuma polisi, ini sampai ke pejabat pusat. Mereka memutuskan untuk menayangkan berita investigatif di siaran Prime Time esok malam. Bagas menatap layar laptop, menatap wajahnya sendiri yang dulu dituduh sebagai pengkhianat. Kembali ke desa, AKP Syahrul menerima pesan pendek dari nomor tak dikenal. "Kami tahu siapa sebenarnya pengkhianatnya." Ia terdiam, lalu menghancurkan ponselnya dengan palu dan membakar semua dokumen di laci. Di luar, suara sirene militer mendekat dari arah barat. Bagas, kini berpakaian sipil, turun dari mobil dengan kepala tegak dan mata yang penuh luka namun mantap. Episode berakhir dengan sorot lampu sorot menyinari wajah Syahrul yang mulai pucat di balik jendela. Di tengah kerumunan wartawan dan militer, Bagas berdiri di depan kantor balai desa. Wajahnya tenang tapi tegas. Wartawan senior dari Jakarta mulai menyiarkan laporan investigasi langsung di TV nasional. Video yang memperlihatkan transaksi gelap di gudang mulai diputar di layar besar. Warga yang berkumpul mulai bersorak kecil, ada yang menangis pelan, ada yang memeluk satu sama lain. Beberapa aparat mulai saling pandang, ada rasa takut yang mulai muncul dalam diam mereka. AKP Syahrul mengunci diri di kantornya, mendengarkan siaran langsung lewat radio tua yang tergeletak di mejanya. Tangannya gemetar saat memegang korek api, mencoba menyalakan rokoknya berulang kali. Ia membuka laci, mengeluarkan paspor dan sejumlah uang asing sudah siap sejak lama. Suara dari radio menyebut namanya sebagai salah satu tersangka utama dalam jaringan narkoba daerah. Ia meraih pistol dari bawah mejanya dan duduk termenung dengan napas berat. Di markas militer, komandan daerah menerima telepon langsung dari Mabes. Ia diperintahkan untuk membuka investigasi internal dan melindungi Letda Bagas selama proses berlangsung. Sertu Arifin akhirnya dipanggil resmi sebagai saksi dan membawa dokumen asli dari barat. Rekaman lama kamera pengawas juga diterima, lengkap dengan logistik palsu yang masuk ke gudang. Kalau bukan, karena keberanian satu orang ini, semuanya akan terus tertutup, ucap komandan dengan lirih. Di rumah ibu tua yang dulu dibantu Bagas, warga berkumpul untuk doa bersama dan menyalakan lilin. Mereka tak menyangka pria yang dituduh sebagai pengkhianat justru menyelamatkan desa mereka. Bocah kecil yang dulu menyapa Bagas membawa poster buatan sendiri bertuliskan "Terima kasih, Pak Tentara". Suasana haru menyelimuti malam itu, meski ketegangan belum sepenuhnya reda. Di langit, kembang api kecil meledak, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi keberanian. Malam itu, Bagas duduk sendirian di depan masjid, mengenakan pakaian sipil dan memandangi halaman kosong. Pak Slamet datang membawa 2 bungkus nasi dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Keduanya makan pelan-pelan di bawah cahaya bulan yang mulai penuh. Mereka belum selesai, Bagas masih banyak kepala lain di atas Syahrul, kata Slamet akhirnya. Bagas mengangguk pelan, lalu menatap langit seperti membaca tanda yang tak tertulis. Di hari berikutnya, AKP Syahrul mendatangi markas besar polisi dengan kawalan ketat. Wajahnya tertutup masker dan kacamata hitam, tapi tak bisa menyembunyikan rasa kalahnya. Ia melewati ruang konferensi pers
di mana semua kamera sudah siap menyorotnya. Dalam diam, ia duduk di kursi tahanan, tangannya diborgol dengan rantai baja. Kamera merekam detik demi detik akhir dari tirani kecil yang dulu berdiri tanpa lawan. Di kantor berita nasional, editor tengah memproses footage untuk dokumenter khusus Satu Nama Melawan Sistem. Narasi awal dimulai dengan gambar Bagas berdiri di tengah sawah, menulis catatan dengan tenang. Wartawan senior mengatur naskah dengan hati-hati, memastikan tiap kalimat membawa dampak. Orang ini bukan pahlawan karena ia ingin jadi pahlawan, tapi karena tak ada orang lain yang berani berdiri. Cuplikan tayangan itu viral hanya dalam hitungan jam. Bagas kembali ke barak sementara untuk mengambil barang-barang pribadinya yang ditinggalkan. Semua prajurit berdiri dan memberi hormat tanpa aba-aba saat ia melangkah masuk. Ia hanya menunduk singkat dan tersenyum kecil, lalu mulai memasukkan barang ke dalam tasnya. Sertu Arifin mendekat dan berkata, "Kalau kau mau, kami ikut sampai akhir." Bagas menepuk bahu Arifin dan menjawab, "Kita belum di akhir. Ini baru permulaan." Di stasiun TV, siaran berita mulai membongkar jaringan lebih luas menyebut beberapa nama dari pusat. Reaksi publik memuncak, desakan investigasi menyebar ke seluruh wilayah. Beberapa petinggi mulai menghilang dari media, sementara lainnya mulai saling lempar tanggung jawab. Sebuah komite investigasi independen mulai dibentuk oleh DPR. Bagas menonton semuanya dari kejauhan, masih duduk di bawah pohon rindang, catatannya di tangan. Episode berakhir dengan Bagas berdiri di tebing kecil, memandang perbukitan jauh di depan. Angin sore meniupkan bendera kecil dari kantongnya, tertulis, "Kejujuran tidak butuh pangkat." Suara narasi perlahan berkata, "Kadang, satu orang cukup untuk menggoyang bangunan yang sudah lama dibiarkan busuk." Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan Bagas yang berdiri sendirian dalam diam yang kuat. Langit mulai gelap, tapi tak lagi berat seperti kemarin. Di ruang sidang terbuka Mahkamah Militer, Bagas duduk sebagai saksi kunci dalam persidangan kasus jaringan narkoba nasional. Kamera dan media massa dari seluruh Indonesia memenuhi ruang pers, menyorot tiap detail gerak tubuhnya. Jaksa menampilkan rekaman investigasi rahasia, termasuk video gudang dan bukti keterlibatan aparat. Kamera TV berpindah cepat dari kericuhan ke layar sidang yang menayangkan wajah Bagas dengan ekspresi netral. Di luar gedung sidang, demonstrasi kecil muncul, sebagian mendukung Bagas, sebagian membelanya sebagai simbol perlawanan. Seorang ibu membawa poster, "Jangan biarkan kejujuran sendirian." Di sisi lain, ada spanduk bertuliskan, "Pengkhianat seragam tidak layak dihormati." Dua kelompok nyaris bentrok, tapi polisi berjaga ketat dan membentuk pagar manusia. Di ruang tahanan militer, AKP Syahrul duduk mematung, mengenakan kaos tahanan dan celana lusuh. Ia menatap dinding tanpa fokus, mengulang-ulang kata yang sama, "Harusnya aku selesaikan dia dulu." Seorang petugas datang membawa salinan berita hari ini, menempatkannya di meja tanpa bicara. Syahrul membaca headline, "Letda Bagas bukan pahlawan, hanya menolak diam." Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala seperti orang yang akhirnya lelah. Di markas militer pusat, komandan memberi penghargaan informal kepada Bagas di ruang tertutup. Tidak ada upacara, tidak ada medali, hanya berjabat tangan dan ucapan, "Kau lakukan yang seharusnya." Bagas menerima selembar surat mutasi, memindahkannya ke Satuan Pendidikan Militer. Ia memilih diam, lalu bertanya, "Apa orang jujur hanya cocok jadi pengajar, Pak?" Komandan hanya menepuk pundaknya dan menjawab, "Mungkin, tapi tempat ini butuh yang bisa menyalakan ulang fondasi." Di kampung halamannya, Bagas pulang diam-diam tanpa pemberitahuan. Ia disambut ibunya yang sudah lama tidak melihatnya. Pelukan itu tanpa kata, hanya air mata. Warga desa berkumpul malam harinya dan menyalakan obor sepanjang jalan masuk. Seorang anak kecil memberinya gambar yang digambar tangan, abang tentara pembela rakyat. Bagas mengelus kepala si anak dan berkata, "Kamu jaga desa ini nanti?" "Iya." Wartawan senior
Yang pertama menayangkan kasus ini menulis artikel penutup. Dalam narasi akhir, ia menulis, kebenaran bukan soal menang, tapi soal bertahan saat semua menuntutmu tunduk. Artikel itu viral dan menjadi editorial paling dibaca tahun itu. Di kolom komentar, ribuan orang menulis kalimat yang sama. Terima kasih, Bagas. Beberapa akun anonim membagikan informasi tambahan kasus ini belum benar-benar selesai. Di ruang kelas pelatihan militer baru, Bagas berdiri di depan para calon perwira muda. Di belakangnya tertulis, integritas bukan beban, tapi bekal. Ia menceritakan pengalamannya bukan dengan emosi, tapi dengan ketenangan yang membuat semua diam. Salah satu murid bertanya, "Apa Anda tidak takut waktu itu, Pak?" Bagas menjawab singkat, "Takut itu wajar, tapi menyerah itu pilihan." Letda Bagas tak pernah mencari panggung, tapi keberaniannya menguak aib sistem telah menginspirasi ribuan orang untuk tidak diam. Karena terkadang, keberanian bukan tentang melawan musuh di luar, tapi melawan kebusukan yang disembunyikan di balik lencana. Like dan share cerita ini jika kamu percaya bahwa kejujuran tetap layak diperjuangkan walau tanpa tepuk tangan.